Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk melanjutkan kehidupan kita ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama. Ya, untuk melakukan melangkah kegiatan yang lebih lanjut, berdoa di dalam masing-masing berdoa dulu. Ya, bagaimana kabarnya Anda semua? Baik. Sudah makan? Sudah, Bu. Oke, jadi untuk kegiatan kita pada pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Siapa yang sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Pernah? Oke, jadi untuk kegiatan bimbingan kelompok ini, untuk lebih jelasnya tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah agar peserta didik mampu memunculkan pendapat, memberanikan diri dan berusaha untuk kreatif. Berarti untuk mendapat informasi ya juga ya tujuannya, kemudian membimbing Ananda itu bagaimana caranya untuk berbicara di depan ini. Ya, jadi itu tujuan bimbingan dan konseling serta banyak lagi tujuan yang akan dicapai dalam proses itu. Nah, jadi dalam pelaksanaan bimbingan kelompok ini nanti ada asas keterbukaan. Jadi asas keterbukaan ini adalah kita sebagai peserta didik terbuka dalam melaksanakan kegiatan ini. Karena kalau kita tidak terbuka, bagaimana kita akan mengeluarkan pendapat? Nah, jadi apa yang Anda pikirkan nanti keluarkanlah, sampaikan. Nah, kemudian azas kerahasiaan. Nah, azas kerahasiaan di sini mana tahu nanti materi yang akan kita bahas mungkin ada menyangkut atau menyinggung kepada pribadi Anda, itu bukan semata-mata untuk menyinggung, tapi kita membahas topik yang memang sedang terjadi. Jadi kalau ada rasanya menyangkut kepada pribadi, jadi kita sebagai anggota kelompok di sini hanya sampai di sini informasi ini kita dapatkan. Jadi tidak ada sampai keluar. Jadi hanya kita saja yang tahu. Itulah azas. Kemudian azas kesukarelaan. Jadi azas kesukarelaan ini bagaimana? Nah, jadi kita dalam mengikuti bimbingan kelompok ini kita suka dan rela untuk mengikuti kegiatan ini. Soalnya kalau tidak suka kita, kalau tidak rela kita mengikuti kegiatan kelompok ini, bagaimana kegiatan kita ini akan berjalan. Nah, jadi ditanya apakah Anda suka dan rela mengikuti kegiatan ini? Suka, Bu. Syukur, alhamdulillah. Nah, jadi apakah Anda semua bisa untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini sampai selesai? Bisa. Jadi kalau bisa, mudah-mudahan kegiatan kita sampai akhir nanti bisa berjalan dengan lancar. Nah, jadi sedikit ibu tekankan dalam bimbingan kelompok ini nanti kita harus berperan aktif. Ya, jadi apabila nanti misalnya si Ananda yang berbicara, bagaimana dengan anggota yang lain untuk mendengarkan. Nah, itu salah satunya tadi tujuan dari bimbingan dan konseling. Berarti ada menghargai teman saat berbicara. Itu salah satunya. Jadi saat si Ananda yang sini berbicara, bagaimana kelompok yang lain atau anggota yang lain mendengarkan dan menanggapinya. Nah, jadi nanti prosesnya apabila ibu nanti bertanya, silakan acungkan tangan, setelah itu silakan baru berbicara. Bisa dipahami Anda? Ya.
Oke, jadi dalam kegiatan ini topik yang kita bahas adalah topik tentang pengembangan diri. Ya, jadi dalam kegiatan kita ini topik yang akan kita bahas ini setelah kita bahas minggu yang lalu. Jadi nanti kita akan ada melaksanakan kegiatan atau ada gambar yang akan ibu tampilkan beberapa yang di sana kita akan melihat dan menganalisa apa sih masalah yang terjadi di lingkungan tersebut. Ya, jadi dari proses di awal tadi ibu bertanya apa sih tujuan dari bimbingan konsep itu yang bisa silakan tangan. Ya, silakan Ananda. Untuk menambah wawasan. Ya, untuk menambah wawasan. Nah, apa lagi? Ayo, Ananda. Terdengar? Terdengar? Tolong dikuatkan suaranya. Untuk Untuk memberanikan diri dalam berbicara di depan umum. Nah, siapa lagi yang bisa? Oke, silakan Nanda. Menambah pengetahuan. Dan jadi dalam mengungkapkan apa yang kita rasakan, apa yang akan kita bicarakan nanti, tolong suaranya dipasang. Soalnya nanti teman-teman kita tidak dengar. Bisa dipahami Nanda? Nah, bisa kita berperan aktif dalam kegiatan ini? Bisa. Oke. Dan jadi sebelum ibu tampilkan gambar yang akan kita analisis, sudah siapkah kita untuk bekerja? Sudah bisa rasanya? Sudah. Iya, ya. Nah, jadi sebelum ditampilkan gambarnya, tolong diperhatikan ke depan apa saja yang Anda lihat di gambar ini. Ya, jadi bisa langsung dituangkan dengan berbicara, bisa dengan mengorek-orek kertasnya boleh. Dan nanti sama-sama kita menambahkan gambarnya. Baik, Nanda. Jadi dari gambar yang pertama, apa masalah yang bisa kita temukan di dalam gambar ini? Boleh. Kalau belum bisa langsung menjawab kata boleh dikorek di sana dulu. Baru bisa langsung di tangan, langsung berbicara. Boleh. Boleh, Nanda? Kecanduan. Kecanduan apa ini? Kecanduan bermain gadget. Jadi di sana situasinya kapan? Malam hari. Malam hari, ya. Siapa lagi yang bisa mengungkapkan apa masalah yang terjadi di dalam gambar tersebut? Oke. Terlalu bermain game. Ya, terlalu bermain game. Berarti tidak bisa membatasi waktunya untuk bermain game. Jadi ini saat waktunya tidur tapi belum tidur juga ya. Masih menggunakan HP malam-malam gitu ya. Di tempat tidurnya dia masih melakukan aktivitas main HP. Nah, kemudian apa lagi yang bisa Ananda munculkan masalah dari gambar ini? Oke, Ananda lanjut. Kurangnya kontrol diri. Ini menyangkut kepada materi kita yang minggu kemarin. Berarti kurangnya kontrol diri. Oke. Dan ada beberapa masalah yang dapat kita lihat dari gambar ini ya. Dan ibu lanjut ke gambar berikutnya. Siapa yang bisa memunculkan apa masalah yang terjadi di sini? Oke, Nanda. Nongkrong di malam hari. Nongkrong di malam hari. Nah, apa lagi? Kenapa mereka nongkrong di malam hari? Oke? Ya, satu faktornya mungkin karena ada kan? Ayo kita main.
membagi waktu. Yang awalnya dia akan mengerjakan tugas di rumah, ada PR, tapi dia buat bermain. Itu bisa masalah kan? Nah, jadi tunggu saya Nanda ada giliran yang lainnya lagi nanti. Nah, jadi tolong diingat masalah-masalah dari gambar yang ditunjuk ya. Nah, gambar yang ketiga, apa yang terjadi? Lanjut. Oh, stop dulu. Ananda dulu. Tadi tunjuk tangan, oke. Apa masalah yang terjadi di dalam gambar ini? Terlambat bangun. Ya, terlambat bangun. Kenapa dia terlambat bangun? Ananda yang terlalu lama tidur. Terlalu lama tidur? Berarti menyangkut ke gambar nomor satu yang tadi, karena faktornya satu adalah main HP, ya, main HP malam-malam, bunyi alarm tidak terdengar, ya enggak? Apa lagi masalah yang terjadi? Apa lagi rasanya? Lanjut. Kurangnya bimbingan orang tua ya. Nah, jadi mungkin ada sebagian orang tua yang sudah membangunkan anaknya, tetapi anaknya tidak mau bangun. Karena apa? Karena permainan HP yang tadi malam. Nah, jadi susah bangun, sudah dibangunkan oleh orang tuanya, tapi susah membuka matanya. Dan masalah tak? Masalah. Nah, kemudian gambar yang terakhir, gambar yang keempat, kita ada 5 gambar. Ya, dari gambar yang keempat yang belum mengungkapkan pendapat dulu ya, orang-orang baru. Apa rasanya masalah yang terjadi di gambar tersebut? Oke. Terlambat bangun, terlambat dari datang sekolah. Ya, terlambat bangun tadi ya. Setelah terlambat bangun, terlambat pergi ke sekolah ya. Terlambat pergi ke sekolah. Akibatnya apa? Cabut. Nah, yang itu di mana mereka itu? Di mana? Di kedai ya. Pakai apa mereka itu? Seragam sekolah. Jadi dari gambar kita yang satu, yang kedua, yang ketiga itu berkaitan, ya. Jadi yang digambar nomor 4 ini adalah siswa yang terlambat. Jadi mereka cabut, ya, nak masuk sekolah lagi. Masih ada masalah yang dapat kita munculkan lagi. Lanjut. Faktor ajakan teman. Ya, faktor ajakan teman. Yang di sampingnya nampak ada gambarnya itu mereka sedang apa? Mungkin bagaimana ajakan temannya? Bagaimana ajakan temannya? Siapa yang bisa menceritakan? Oke, bentar ya. Bagaimana? Ceritakan temannya belajar, kemudian satu lagi harus belajar, Ya. lalu mengajak temannya dan mengatakan lebih baik keluar saja daripada belajar lebih banyak di sana. Jadi yang diajak ini mau pada? Mau. Jadi bagaimana Kak? Seperti itu jadinya ya. Ikut-ikutan tidak masuk dalam kelas. Ya. Ya. Masih ada lagi masalah yang bisa dimunculkan? Masih ada rasanya? Oke, lanjut. Ya, kesana lagi. Dari gambar ini semua itu adalah dari diri sendiri. Masih ada lagi? Masih ada? Ada lagi, kita lanjut. Ya. Ini bagaimana? Terlambat. Nah, layarnya
bagaimana kalau kita bermain hias? Bagaimana? Bisa? Oke. Kita kembalikan konsentrasinya dulu. Ya, perhatikan duduknya. Oke. Jadi di sini permainan yang akan kita lakukan adalah permainan sambung kata terakhir. Sambung kata terakhir ini nanti contohnya seperti ini. Kalau ibu mengeluarkan kalimat seperti ini, misalnya ibu memasak di dapur dengan kuali. Nah, jadi ambil kualinya. Kuali ada di sini, misalnya kuali ada di atas lemari, misalnya. Nah, sambung misalnya. Lemari dibeli di pasar. Nah, berarti selanjutnya kata terakhir apa? Di pasar. Di pasar ada terong. terong. Nah, terong dimasak ibu di dapur. Dah kita munculkan kalimat, tetapi kalimat ini dapat dari kalimat terakhir yang ibu munculkan. Bisa? Dah, bisa kita mulai? Oke, jadi nanti putarannya dari sini kanan ibu ya, sampai di sini ya. Jadi kita uji konsentrasinya. Oke, kita mulai. Ayah mencangkul di sawah. Di sawah ada ubi. Ubi ada di pasar. Di pasar ada terong. Terong di rumah. Rumah saya. Kurang konsentrasi ya, kurang konsentrasi. Dah, coba lagi didengarkan. Nah, ibu putar putarannya, ibu mau putar dari sini. Bisa? Dah. Ibu guru menulis di ruang kelas. Lanjut. Kelas ada di sekolah. Sekolah ada di bersama teman-teman. Lanjut. Tersangkut lagi. Nah, dah. Coba konsentrasikan lagi. Dah, mungkin ini bisa dengan suara nadanya yang agak pelan. Kalau kita kencang dulu, nggak tahu. Bisa nanti fokus lagi. Dah, kembali ke sini ya. Dah, ibu tukar kalimatnya lagi. Kakak saya kuliah sambil bekerja. Bekerja di kuli bangunan. Lanjut. Kuli bangunan ada semen. Oke. Yang ada di rumah. Oke. Rumah sangat indah. Bagus. Tersambut lagi. Belum konsentrasi. Ya, paham kan permainan yang ibu bilang? Kalau belum sampai ke sini belum bisa kita akhiri. Nah, nah, ibu ulang kembali. Ibu dari sini aja lah ya. Jadi tolong dicermati teman-temannya berbicara apa katanya. Ya. Ibu saya memasak di kebun. Di kebun ada terong. Terong ada di pasar. Di pasar banyak sayur. Sayur banyak di kebun. Di kebun ada ubi. Ubi ada di pasar. Pasar ada di kauman. Oke. Kau mana ada ada meja. Oke. Meja ada di lokal. Meja ada di lokal. Jadi intinya dari permainan ini adalah kita melatih konsentrasi dan melatih kecepatan kita dalam berbicara. Dan sudah paham maksudnya? Sudah membagikan konsentrasinya? Sudah. Ya, sudah kembali. Oke. Dan di sini hasilnya. Masih di sini? Masih. Oke. Dah. Setelah kita melaksanakan ice breaking ini, konsentrasinya sudah kembali, kemudian kembali kita ke kegiatan. Bisa kita laksanakan kegiatan lagi? Bisa. Bisa kita aktif lagi? Bisa. Oke. Nah, ini gambar yang nomor 5 apa masalah yang
dari gambar yang kedua? Nongkrong. Ya? Nongkrong terlalu larut malam. Nongkrong terlalu larut malam. Ya? Kemudian apa lagi? Kurang kontrol diri. Kurangnya Kontrol diri. kontrol diri. Dari gambar yang ketiga, apa rasanya yang terjadi? Ya? Selamat bangun. Terlambat bangun. Ya. Dari keterlambatannya bangun ke sembilan. Ya? Terlambat bangun. Balik ke sekolah. Kalau sudah tutup. Kalau gambar yang nomor 4 gimana? Cabut. Cabut ya? Cabut. Kenapa? Nah, siswa yang ada di luar pagar itu tadi tidak pulang ke rumah. Kemana perginya? Ke kedai. Mengapa mereka di kedai? Nongkrong. Nongkrong. Main HP, segala macamnya aktivitas yang ada di kedai tersebut. Ya? Ya. Yang kemudian dari kelima gambar ini sudah dapatkah Ananda menemukan masalah terhadap 5 gambar ini? Sudah. Ya, jadi dari kelima gambar ini sudah bisa Ananda menganalisa apa penyebab dari masalah yang terjadi di gambar tersebut. Nah, tugas kita sekarang apa? Tadi kan kita sudah menemukan masalah, ya? Kita sudah menemukan masalah. Jadi menemukanlah masalah itu. Apa masalah yang sebenarnya terjadi dari kelima gambar tersebut? Tetapkan apa inti dari permasalahan dari gambar yang dibingungkan. Bisa Anda pahami? Bisa kan? Apa sebenarnya masalah yang terjadi di 5 gambar ini? Nanti Ibu kasih waktu orek-orek agak berapa menit, baru kita sama-sama menjawabnya. Ya. Setelah dianalisa nanti apa penyebab dari masalah dari gambar yang sudah disajikan, kemudian tetapkan masalahnya dan apa solusi dan cara mengatasi masalah yang terjadi pada gambar tersebut dari masalah yang sudah kita temukan. Kita tadi kan menemukan masalah ya. Jadi banyak masalah tadi yang muncul kan. Nah, jadi dari masalah yang banyak tadi coba Ananda analisis, Ananda identifikasi apa faktor penyebabnya terjadinya masalah pada gambar tersebut. Setelah diketahui apa masalahnya, kemudian coba Ananda cari tahu, coba Ananda gali bagaimana cara mengatasi masalah yang ya, bisa langsung dikorek-korek, bisa langsung menyelesaikan. Oke, kasih waktu bagaimana? Oke, Bapak, Ibu ambil dulu ya. Ini korek-korek. Kalau udah ada pertanyaan Bapak, ada? Ya, setelah masalahnya sudah ditemukan, masalah sudah ditemukan, ya, jadi identifikasi apa penyebab dari masalah. Apa sebenarnya penyebab? Di mana letak inti dari masalah yang muncul? Kalau yang main HP, tadi kan kalau main HP itu kan masalah secara umum ya. Kita cari di mana letak titik lemahnya masalah ini sebenarnya. Kenapa dia main terus? Kenapa dia bermain sampai larut malam terus?
dia sering terlambat bangun tiap pagi? Ya, jadi kita di sini dituntut untuk berpikir lebih tinggi lagi. Ya. Setelah dianalisis, apa masalah inti dari ini? Apa solusi yang paling tepat rasanya untuk mengatasi masalah yang ada? Bisa kan? Kalau sudah ada yang siap, boleh angkat tangan. Ya. Oh, tapi belum dulu. Kita tunggu teman-temannya. Ya. Boleh lebih banyak masalah yang dapat, kemudian solusi-solusinya juga dapat. Nanti kita munculkan apa sih solusi untuk mengatasi
menyangkut pada gambar yang sudah kita tampilkan. Sudah? Oh. Nah, jadi dari gambar yang sudah kita tampilkan, kita sudah merumuskan masalah, menemukan masalah, dan mencari solusi yang tepat. Apa solusi yang tepat untuk mengatasi dari gambar yang sudah? Siapa yang bisa angkat tangan? Oke, silakan menanda. Harus berpikir dengan bijak. Harus berpikir dengan bijak. Ya, jadi kalau kita berpikir dengan bijak, kita akan berpikir akan tindakan yang akan kita lakukan. Apa nanti solusi yang lainnya? Siapa yang bisa? Oke, Nanda. Bacakan, oke. Itu kan menurut Nanda. Bacakan. Adanya bimbingan dari orang tua, lebih mengarahkan diri ke hal yang positif, menjaga pertemanan, membentuk kedisiplinan diri, dan mampu atau menjadi perilaku yang akan merugikan diri. Wah, yang nomor satu apa tadi? Bimbingan dari orang tua. Bimbingan dari orang tua. Mengubah sudut pandang. Nah, yang kedua apa tadi? Lebih mengarahkan diri ke hal yang positif. Lebih mengarahkan diri kepada hal yang lebih positif, ya. Yang kedua apa lagi? Yang ketiga. Menjaga pertemanan. Menjaga pertemanan. Jadi menjaga pertemanan ini tadi kemana arahnya? Tidak ikut-ikutan kalau temannya mau bolos, cabut, terlambat, misalnya ya sana. Yang keempat, membentuk kedisiplinan diri. Apalagi Mampu menahan tingkah laku yang akan merugikan diri sendiri. mampu menahan tingkah laku yang bisa merugikan diri sendiri. Masih ada apa? Harus pandai membagi waktu. Udah, jawaban yang dikasih Ananda semua ini bagus sekali. Udah, membagi waktu itu harus bisa, disiplin diri itu harus perlu, ya. Tidak banyak solusi yang lain. Masih ada solusi yang lain? Ya, Nanda, yuk. Bagaimana? Mengubah jam tidur. Yang biasanya tidur jam 12, jam 11 malam, kalau kita sebagai siswa tidurnya jam 9. Paling tidaknya jam 9 dulu, ya. Ya. Kemudian apa lagi solusi yang paling tepat untuk ini? Oke? Menahan diri dari perbuatan yang negatif dan tidak baik. Contohnya apa? Seperti yang dilakukan Ananda tadi. Tidak mau diajak teman. Nah, jangan mau diajak teman kalau yang negatif. Ya, kalau liburan tengah malam, ada PR yang akan dikerjakan. Lebih baik kita mengerjakan PR. Nah, kemudian bermain HP sampai larut malam. Bagaimana? Dan dibatasi waktu untuk menggunakan gadget. Jadi masalah atau solusi yang kita tampilkan di gadget ini kasih masalah yang sebenarnya yang terjadi pada warga ini. Siapa dulu? Yang di sana dulu. Kenapa lanjut? Tidak pandai mengontrol diri sendiri. Nah, masih ada jawaban yang lain? Oke. Lanjut. Tidak dapat menyusun, mengendalikan, membimbing, mengatur maupun mengarahkan diri ke arah yang positif. Kata lainnya ialah tidak dapat atau kurangnya mengontrol diri sendiri dalam melakukan suatu hal sehingga mengarahkan atau melakukan sesuatu kegiatan yang akan merugikan. Nah, jadi jawaban yang dikasih Anda itu betul sekali. Nah, jadi lebih tepatnya kalau agar tidak terjadi seperti ini adalah kembali kepada diri sendiri, kontrol diri sendiri. Ya, kontrol diri sendiri. Kalau kontrol diri kita rendah, bagaimana kita akan mengatur diri kita, ya? Jadi
bagaimana cara untuk meningkatkan kontrol diri itu? Bagaimana? Dari solusi yang kita sampaikan tadi. Nah, jadi dalam kegiatan ini dari masalah yang sudah kita bahas, nah sudah tahu akan ada bagaimana cara untuk mengatasi dari permasalahan yang sudah ditemukan. Banyak tambahan, banyak masukan dari kita semua bagaimana cara mengatasi yang kita lakukan ini ya. Nah, jadi Ibu berharap dari kegiatan ini dan ungkapan atau pendapat yang Anda berikan itu bisa menjadi suatu titik temu untuk kita atau dengan untuk orang lain juga bagaimana caranya untuk mengendalikan diri. Mengendalikan diri ini bukan saja dengan untuk mengacu kepada keterlambatan, tetapi mengendalikan diri dalam hal apapun, ya, dalam hal apapun. Contohnya apa? Emosi, ya, betul. Pertemanan, ya, bisa kan? Nah, bersosialisasi dengan teman. Jadi kontrol diri ini mencakup luas, tapi hanya kita bisa yang melakukan, ya, bisa. Jadi untuk meningkatkan kontrol diri itu tahu ada cara-caranya seperti apa? Sudah rasanya sudah bisa untuk kita untuk kedepannya. Sudah. Jadi dari kegiatan yang sudah kita lakukan pada pagi ini, apa rasanya yang dapat Anda tarik dari kegiatan ini? Apa yang mau? Oke. Menambah wawasan. Oke. Dari permasalahan kegiatan yang kita tunjukkan itu, apa yang dapat lagi kita dapatkan dari sini? Pak, tadi temannya bilang wawasan bertambah. Ya, wawasan bertambah. Apa lagi? Oke, bisa mengubah diri ke arah yang lebih bagus lagi setelah melihat dari masalah yang ditampilkan dan solusi-solusi yang sudah dimunculkan. Apa lagi? Masih ada? Masih ada? Oke, lanjut. Bisanya disiplin kita dari kegiatan ini, kita tahu bagaimana caranya disiplin. Kemudian setelah disiplin apa pesan dan pesan yang kita melakukan dari kegiatan yang kita lakukan. Oke? Untuk pesannya lebih bisa menyampaikan pendapat kepada sesama anggota kelompok. Dan untuk pesannya, semoga lingkungan kelompok ini agak aktif di sekolah kita sehingga teman-teman yang lain juga dapat mengekspresikan dirinya atau memberanikan dirinya untuk menyampaikan sesuatu yang ingin disampaikan. Berarti pesan dan pesannya ya. Siapa lagi yang bisa? Apa pesannya? Apa pesannya? Pesan yang kita dapatkan dari kegiatan ini. Masih ada? Pesan dari kegiatan kita ini? Ada? Apa rasanya kesan yang bisa kita ambil dari kegiatan ini? Kesan kita terhadap ini bagaimana rasanya? Bagaimana kondisi kita setelah melakukan ini? Menambah pengetahuan. Bu, saya setelah melakukan kegiatan ini banyak. Saya bisa menyampaikan. Kesan yang dapat diambil dari kegiatan kita ini. Ayo Nanda. Banyak yang dapat ilmu dari sini? Banyak. Banyak yang dapat informasi dari kegiatan ini? Banyak. Nah, dari kegiatan kita ini waktu kita rasanya sudah berjalan kurang lebih dari 50 menit.
Ya. Ini dibaca soalnya ya. Nah, jadi setelah Ibu bagikan ini sudah dapat semuanya. Sudah dapat? Nah, tolong dibaca dan dijawab. Yang kedua, teladan. Saat yang ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Nah, jadi untuk kegiatan menjawab DMD 3 ini paling lambat lah nanti jam istirahat Ibu ambil atau satu orang berdua mengumpulkan DMD 3 ini untuk dikumpulkan ya. Jadi lanjutkanlah nanti mengisinya. Isilah sesuai dengan pertanyaan yang ada di lembar. Jadi untuk proses kegiatan kita ini rasanya dapat kita akhiri, dan Ibu berharap dan Ibu sangat bangga sekali dalam kegiatan ini. Kita semua sangat beraktif sekali dalam kegiatan ini. Jadi untuk seterusnya, jadilah diri pribadi untuk mengembangkan potensi Anda, ya. Jadi Ibu sangat berterima kasih atas kehadirannya dan atas partisipasinya. Kemudian dalam kegiatan ini nanti sebelum ditutup kita akhirilah dengan berdoa ya, agar kegiatan kita ini dapat bermanfaat untuk kita dan untuk orang lain juga. Jadi itu yang akan memimpin untuk memimpin kegiatan kita ini. Kita akhiri dengan doa, berdoa dalam hati.